Halo teman-teman, kali ini saya sedang mengetes Roadster terbaru dari BMW Motorrad Indonesia yang dijual baru tahun ini. Harganya 422 juta off-the-road Jakarta. Apa aja sih yang ditawarkan, apa aja kelebihan kekurangannya, bagaimana impresi berkendaranya? Simak terus sampai akhir. Nah, pertama saya pengen bahas tentang desainnya nih. Ini sebuah Roadster pastinya secara desain gagah banget ya, berotot banget. Tampak dari depan, lihat sendiri lampunya padat banget bentuk. Lalu yang paling menarik adalah tentu dari desain bagian tangki ya, yang dibikin padat ke depan gitu. Lalu buntutnya ramping banget. Ini gaya-gayanya mengingatkan saya pada motor-motor modif anak-anak ini. Apa namanya, Minor Factor Purwokerto ya. Ini gayanya kayak gini kan, gagah gitu. Keren sih. Dan ini di kelasnya ketemu dengan beberapa sesama dari Eropa kayak Duke 790 ya, lalu ada Ducati Monster pastinya, ada juga kalau dari Jepang Yamaha MT-09 yang baru aja launching tuh, yang versi terbarunya. Oke, itu kalau dari sisi desain. Sekarang mari kita lanjut detailin, kita lihat fiturnya ada apa aja. Nah, pertama kita lihat lampunya, ini bentuknya yang padat bentuk gitu ya. Ini isinya semua udah full LED lah, masa kini banget, dan ada DRL, kita nyalain aja ya. Nah, ini dia DRL-nya, dan ini bisa di-set terang atau redup hanya dengan tinggal mencet tombol. Udah makin terang, dan ini redup. Nah, lalu ini lampu untuk lampu dekat, ini untuk lampu jauh. Ini lampu jauh, lalu yang ini lampu dekat. Nah, dan lampu ini sudah mengadopsi teknologi adaptive lamp, yang mana kalau kita berbelok dengan kemiringan minimal 7 derajat, maka ada lampu yang menyorot ke samping. Jadi saat membelok, sisi dalam tikungan akan terlihat terang gitu. Oke, kita geser lagi ke bawahnya dulu deh. Nah, geser sedikit di bawahnya, tentu saja ini ada suspensi upside down. Tapi ini tidak bisa di setel ya, jadi fix. Kemudian mengawal roda depan yang pakai ban 120/70 ring 17. Ini pakai bannya standarnya Dunlop Sport Max Road Sport. Lalu remnya double disc brake itu saja yang dijepit kaliper ganda. Ini 4 piston tiap sisi, pakainya Brembo. Kemudian geser ke atas. Kita geser ke atas saja. Ini tentu saja ada sebuah panel speedometer 6,5 inci. Ini bentuknya seperti BMW yang lain, seperti R1250 GS, F850 GS. Ini TFT 6,5 inci dengan tampilan yang memanjakan mata banget, enak banget, dan infonya disajikan lengkap banget, banyak banget, bahkan bisa terkoneksi dengan smartphone sehingga bisa menampilkan navigasi, ada telepon masuk, pesan masuk bisa ditampilkan di sini. Namun yang basic pun kalau tidak mau dikoneksikan dengan smartphone, infonya sangat lengkap dan menarik banget lah. Sini, bisa kasih lihat sini. Nah, kita lihat ya, kita nyalain. Pertama akan menampilkan jeng-jeng. Wah, tuh gambar motornya dulu. Nah, ini dia tampilan utamanya. Ini ada tachometer gede. Dan ini ketika hidup bergerak, maka angkanya akan membesar di mana putaran mesin ini berada. Nah, lihat. Nah, asik banget ya. Itu asik banget. Lalu lainnya ada indikator gigi. Lalu ini ada odometer dan sebagainya. Lihat aja odometer, trip. Ada ini konsumsi bensin rata-rata, ada trip time-nya, ada istirahatnya kapan lagi nih, ada kopi ya, suruh istirahat berapa jam lagi. Lalu ini ada kecepatan rata-rata, 1-2, ada tekanan ban. Nah, ini salah satu yang info yang sangat berguna adalah tekanan ban, karena ada sensornya di roda, di pentilnya nih. Sekarang posisinya 34,4 PSI, yang depan, yang belakang 39,9 PSI. Ini sedikit di bawah standar. Lalu ini range-nya yang bisa ditempuh dengan bensin yang sekarang. Kemudian ada fuel meternya ya. Balik lagi ke odometer. Oke, kalau masuk ke menu, nah ini di bawahnya ada kayak tanda anak panah ke bawah. Ini ternyata memberitahu bahwa di bawah sini ada menu. Cara masuknya, pencet saja tombol menu ke bawah. Nah, pertama akan masuk ke My Vehicle, ada tanda panah lagi. Kalau masuk ke bawah, itu dia. Ada ditampilkan berbagai macam info seperti suhu, cairan pendingin, ada tekanan ban tadi sama depan, belakang, terus ini voltase akinya, ini ada range-nya, servisnya kapan lagi,
berapa kilometer lagi. Lalu kalau kita geser ke sampingnya pakai multi control yang ada di stang kiri, tuh lihat sendiri ada onboard komputer, ada trip komputer, banyak ya info ditampilkan. Terus ini yang khusus tire pressure, tuh lihat. Nah, standarnya speknya adalah segini nih, 36,8, yang belakang 42,6. Nah, kan ketahuan kurang berapa PSI. Canggih kan? Lalu kalau samping geser lagi, tuh ada pengingat servisnya lagi kapan, lalu ada apa tuh? Servis. Diingetin lah pokoknya ya. Oke, kalau balik ke tadi menu awal. Nah, di sini ada yang menarik lagi nih, ada tampilan spot. Ini dipilih kalau pengen gaya-gaya balap lah ya. Karena yang ditampilkan salah satunya adalah ada kemiringan nih, kemiringan motor sampai berapa derajat. Selain ada tachometer, ada gear position, ini ada speedometernya, lalu ini ada riding mode, nanti kita bahas. Ini ada yang unik adalah nih, dynamic traction control. Jadi traction controlnya ngaturnya ditampilkan di sini nih, berapa persennya, lalu yang sini pengeremannya. Tuh, lihat berapa milisecond kuadrat ya. Gitu. Oke, kalau balik lagi ada navigation. Kalau ini kalau udah terkoneksi dengan smartphone dan sudah install aplikasinya, ini media untuk nampilin untuk musik, untuk telepon. Lalu setting, ini kalau setting untuk menyeting, yang pertama ada setting motornya. Ini kalau masuk kayak ada setting DRL, ini light, lalu lap timer, shift light, gitu-gitu ya. Lalu ada juga, ada sistem setting, connection, display, information, ya banyak lah ya. Itu untuk speedometernya. Lanjut lagi, lihat ke sisi kiri, boleh? Nah, ini teman-teman, ini multi controllernya yang buat tadi ngutak-ngutik menu di speedometernya, kanan, kiri, masuk, atas, bawah ini. Dan ini untuk tombol utamanya menu naik atas bawah. Lalu ini yang buat tadi atur DRL-nya mau redup atau terang. Ini tombol untuk hazard. Lalu di depannya ada buat lampu jauh dekat, ngedim. Itu saja sein, dan ini klakson. Ini klaksonnya bunyinya ketika dipencet ada jeda sepersekian detik, mirip di pulsar ya. Kayaknya ini mungkin sama pakai model magnet. Kemudian kalau geser ke yang sisi kanan, ini hanya ada dua tombol. Yang pertama tentu saja untuk engine cutoff dan starter, jadi satu. Lalu di atasnya ada mode. Nah, ini untuk memilih riding mode yang tadi ditampilkan di sini. Ini pilihan riding mode-nya ada 3, yaitu rain, road, dan dynamic. Nah, ini bedanya nanti saya ulas saat saya bahas tentang riding impression-nya dan bagian mesin. Oke. Kemudian kita geser ke sini, ini ada tombol on off ya untuk mematikan dan menyalakan motor dan kunci stang. Ini karena motor sudah keyless, maka nggak ada lubang buat masukin kunci. Bahkan buat buka tangki pun udah nggak ada lubang lagi. Jadi ketika memang sudah off, maka bisa dibuka asalkan kuncinya terbaca oleh motor ini. Nah, ini anak kuncinya teman-teman, keyless-nya, keyless yang bener-bener keyless ya. Jadi buka tangki pun nggak perlu nyolok lagi. Tapi ini tetap ada anak kuncinya, yaitu buat buka jok teman-teman. Nah, saya mau kasih lihat nih. Lubangnya ada di samping sini kiri. Puter, maka joknya bisa dibuka. Tara! Bukan ini yang mau saya kasih lihat, di sebelah sininya. Nah, ini keren teman-teman. Ini ada kunci-kunci buat emergency ya. Sedikit, tapi saya salut deh lihatnya. Bisa dicopot teman-teman, lihat. Ini cuma ada kunci pas 14, obeng min plus. Biasa kayak motor lain, cuma ini bedanya detail banget, rapi banget, bagus banget. Lalu ada kunci bintang nih. Nah, kenapa kunci bintang? Khas BMW, semua kunci-kuncinya ternyata model bintang. Jadi teman-teman nggak akan menemukan baut pas gitu, nggak ada. Semua bintang. Jadi kalau ada yang mau ingin buka bengkel BMW, harus siapkan kunci bintang dari yang terkecil sampai yang terbesar. Gitu. Nah, ini sini, lihat lagi. Ini selain tadi ada tempat kunci-kunci, lihat ada sistem elektronik. Ini ada aki di sini. Ini kayaknya ECU-nya ya di sini ya. Ini ada koneksi. Yang unik adalah ini nih. Ini kayaknya buat antena nih, buat baca kuncinya ya, baca anak kuncinya. Bulat itu. Kemudian ada joknya. Ini busanya tebel dan lumayan empuk. Ini tingginya bisa beberapa tingkat, dari 770 mili sampai 800 sekian mili. Nanti saya cantumin angkanya ya, saya agak lupa paling tingginya berapa. Kemudian di belakangnya ada behel kanan kiri. Lalu ini ada spatbornya, jadi nongol banget ke belakang karena memang bentuk motornya dipadetin di depan, akhirnya spatbor
panjangin biar bisa menghalangi cipratan dari kotoran ban belakang ya, walaupun ini mungil banget rasanya pasti cipratan akan tetap naik ke atas. Kemudian kalau geser ke sini nih, ke suspensi daerah kaki-kaki belakang lah ya, ini lengan ayunya tentu saja aluminium, cukup besar, kokoh, yang mengawal ban dengan ukuran cukup lebar banget nih. Ini ukurannya 180 per 55 ring 17. Lalu yang paling menarik di bagian belakang ini tentu saja teknologi suspensinya. Dia sudah pakai Dynamic ESA ini. Artinya ini suspensi belakangnya sudah pakai kontrol elektronik. Sensornya ada di dalam sini. Kemudian dia kinerjanya bisa menyesuaikan sendiri. Kalau kita setting yang dinamik, akan empuk atau kerasnya dia akan otomatis saat kita di jalan. Jadi kalau jalannya lagi banyak bergelombang, maka dia ternyata otomatis akan empuk menyesuaikan diri. Tapi saat jalanan mulus, dia otomatis akan mengerasin. Canggih banget. Yang tabung ini untuk mengatur preloadnya. Nah, ini dorong ke sini. Sementara yang kabel ini tentu saja untuk mengatur compression dan rebound. Canggih banget, enak banget. Salut deh untuk suspensinya. Oke, kalau geser tengah dikit, ini ada fitur quick shifter ya ini. Up and down, cuma kerjanya enaknya kalau sudah di atas 4000 rpm. Kalau di bawah itu kayak nggak mau main, keras. Kayak telat gitulah. Pokoknya kalau udah di atas 4000 baru nyaman. Gitu. Geser ke sisi belakang kanan, tampak ini rem belakangnya dikawal satu piston saja. Piringannya cukup besar dan remnya ini nggak cuma ABS tapi ada juga cornering ABS. Canggih lah, udah kekinian banget ini detailnya. Nanti saya tulis apa aja di remnya ya, saya agak lupa saking banyaknya. Kemudian kalau ngomongin mesin nih, sekalian ngomongin mesin ya, ini mesinnya 2 silinder segaris DOHC, tentu saja 8 katup, kapasitasnya 895 cc, tenaganya sekitar 103 dk. Ini tepatnya saya tulis. Lalu torsinya 92 Nm di 6500 rpm, yang mana torsi besar itu tersedia dari 4500 sampai sekitar 8500 rpm. Jadi kalau naik motor ini nggak perlu betot gas gede-gede, udah ngacir banget. Apalagi kalau pakai riding mode yang dinamik. Pakai dinamik itu paling agresif banget. Jadi gas-gas sedikit aja udah langsung wut, ngacir banget. Lari 150-200 itu sangat mudah didapat. Tapi kalau pengen main yang natural, riding mode-nya pakai yang road aja cukup. Jadi kalau buat harian santai pakai yang road. Tapi kalau lagi pengen kalem banget atau saat kondisi hujan, jalanan licin, pakai saja yang rain. Kalau pakai rain itu kerasa banget ada jeda, jadi bukan gas setengah. Kayak motornya tipe S-nya baru buka, kurang dari setengah lah ya. Jadi smooth dan kalem. Cocok juga buat yang pemula pastinya kalau pakai riding mode yang rain ya. Posisi duduknya F900R ini tergolong sangat bersahabat bagi pengendara yang berpostur khas Asia kayak saya ini. 173 cm, bobot saya 63 kg saat ini. Lihat sendiri, masih menapak pas banget ya, nggak ada jinjitnya atau berlebihan, nggak, pas banget. Jadi oke banget lah. Terus kalau naik lagi posisi berkendara, posisinya gini nih, khas roadster naked bike yang sangar ya. Jadi posisi kakinya memang agak nangkring, agak ke belakang, jadi agak nekuk juga. Lalu badan jadi condong ke depan karena memang stang fat bar-nya lumayan rendah dan lebar, jadi dipaksa condong ke depan dan tangannya membuka, gagah gitu ya. Wah, ini kayak gini nih. Sangar lah, emang khas roadster. Kemudian kalau bicara handlingnya ini motor surprise banget, walaupun bobotnya 211 kg dan saat memaju mundurkan motor ya kerasa berat ya karena 200 kg lebih. Ternyata ketika sudah jalan, ini bener-bener istimewa, lincah banget, kerasa beratnya kayak hilang. Jadi buat harian itu nggak terlalu menyusahkan walaupun di dalam kota Jakarta yang lumayan padat ini. Hanya saja yang jadi PR tetap saja yang namanya big bag adalah panasnya. Jadi kalau macet-macetan sisi sini nih lumayan anget ya, kena embusan radiator dari sini. Kemudian untuk lewat macet-macetan selap-selip masih lumayan bisa diandalkan karena sudut belok stangnya lumayan gede tuh, lihat sendiri nih. Tuh. Lalu enaknya lagi motor ini adalah selain lincah banget, stangnya juga lumayan antang karena sudah ada steering damper di sini di bawah segitiga. Itu ada steering damper yang ngumpet. Ini sangat membantu handling motor saat di tikungan, saat berubah arah secara cepat, nggak ada goyang gitu. Gitu teman-teman.
secara handling top pisan. Nah, namanya dikit nih tentang dynamic ESA-nya ya, suspensi belakangnya yang otomatis. Ini posisinya lagi keras nih. Jadi tadi terakhir emang jalanannya lagi mulus, jadi lagi suspensi keras. Tapi kalau sebelumnya habis lewat jalan yang rusak-rusak, preloadnya pada posisi yang empuk, pasti gampang diayun. Ini lagi keras. Suspensinya canggih. Oke teman-teman, demikian review kali ini tentang BMW F900R. Jadi ini bisa dibilang sebagai salah satu pilihan menarik di kelasnya, di kelas roadster, naked bike. Sebuah big bike yang sangar, fiturnya canggih, sistem elektroniknya terutama ya, suspensinya apalagi aktif. Lalu tadi fitur di speedonya lengkap banget. Kemudian harganya 422 juta. Mungkin sedikit lebih mahal atau juga sedikit lebih murah dari kompetitor yang lain. Namun satu lagi yang dicatat adalah ini BMW nih, eksklusifnya dapat banget. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, share ke teman-teman yang lain. Jangan lupa nyalain lonceng juga biar kalau ada video terbaru dari kami tidak terlewat. Terus satu lagi jangan lupa follow IG-nya Otomotif TV, otomotif_TV, dan satu lagi subscribe channel baru kami, Motor Second, yang khusus membahas motor bekas berkualitas. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa pakai helm kalau naik motor ya.